Terus ada yang di berita itu sampai manjat-manjat pohon, Dah, naik-naik gunung. perjuangan itu sih. Iya. Tapi saya untungnya nggak hilang waktu itu. Orang-orang yang di pelosok, yang di pedesaan yang belum terjangkau internet, ya itu nasibnya gimana gitu. Oh iya juga sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kami di sini ingin bercerita tentang pengalaman kami, ya sekedar hanya sharing-sharing aja. Dan perkenalkan, saya adalah Muhammad Bagas Ramadhani, dan ini teman saya. Dan saya Ferry Darmawan. Kami akan langsung saja. Mungkin dari saya akan menanyakan gimana biografi Anda. Oke, jadi pertama nama saya ya. Nama saya Ferry Darmawan. Saya lahir di kota kecil, kota Ponorogo. Enggak termasuk kota sih, ya Kabupaten. enggak kabupaten, desanya. Oh iya, di Daerah kecamatan. Iya, bukan kotanya. Kalau saya sih asli KTP Ponorogo. Kalau saya sih dulu berpindah-pindah, soalnya orang tua itu sempat ngontrak. Iya, sempat ngontrak saya itu. Jadi saya itu lahir di Ponorogo, terus sekarang berdomisili di Kecamatan Siman. Kecamatan Siman dia sekarang. Kalau dulu itu ngontrak di Keniten, sempat di Keniten, terus pindah lagi ke rumah Mbah. Nah, habis ke rumah Mbah, bapak punya rezeki beli tanah di desa sekarang. Sampai sekarang ini tinggal di situ. Oke. Pengalaman saya, cerita saya waktu kecil itu, saya TK, gak usah disebutin instansinya ya. Oke. Nanti kalau ada salah kata, tapi kita somasi kita nanti. Iya. Beranjak TK, ibu sama bapak itu sempat mengontrak juga di sekitaran Jalan Imam Bonjol. Itu gangnya nggak tahu itu namanya gangnya jalan apa. Di situ mulai seru. Di situ tiap malam ke alun-alun, nggak usah berkendara, paling cuma jalan kaki di situ. Nah, saya itu kalau ke alun-alun nggak sama orang tua, jadi sampai ke alun-alun saya langsung lari, muter-muter sendiri gitu. Tapi saya untungnya nggak hilang waktu itu. Kan namanya anak kecil, isinya kan dulu sering anak hilang gitu loh. Tapi untungnya saya nggak hilang. Iya. Mungkin saking belisnya saya gitu. Belis itu gimana ya? Nakal. Iya, nakal. Nakalnya saya, jadi nggak ada yang mau ngikut, nggak ada yang mau nyolong gitu paling. TK itu seru ya. TK itu gurunya asik semua. Soalnya kan gurunya di TK itu sebisa mungkin kan harus akrab sama anak-anak yang ada di situ. Oke. Terus gimana ya? Ceria, selalu ceria gitu loh kalau. Ya suasana anak kecil. Ya, suasana anak Di kecil. sekolah. Enaknya di TK itu seperti itu. Terus kalau TK kan notabene anak-anak ceria terus. Oh iya. Nah, di sini SD itu memang seperti itu. Berjalan sampai 6 tahun lah. Buruknya itu kalau zaman saya dulu, guru SD itu sudah mulai ada yang main fisik. Loh. Untungnya main fisik itu enggak sampai mukul atau nampar, itu enggak, cuma cubit aja. Tapi ya sakit, cubit sambil dipelintir kan sakit juga. Itu sih. Jadi ya baiknya jangan sih kalau main fisik, soalnya notabene seorang guru ya. Loh. Kalau nggak gitu gini mas, kalau nggak di main fisik, nggak dikerasin itu muridnya gimana ya? Double. Iya gitu. Iya. Dablek, nakal, nggak bisa diomongin gitu. Iya gitu sih. Tapi ya Tapi kalau main fisik, ya susahnya itu urusannya sama polisi. sakit ya mas. Ya, iya. Gosong ya, sampai gosong loh mas.
Ini dicubit nih ya, dicubit, dipelintir. Ya. Duh, susah ini. Nggak 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 nyimak, cubit dipelintir. Dan itu gurunya tua juga. Parah itu. Tapi nggak ada kaitannya sama polisi sih mas, atau gimana? Nggak ada pengalaman sama polisi itu? Dilaporin itu enggak kan? Kalau zaman saya SD dulu gimana ya? Mungkin itu sebuah ya kayak mas tadi, sebuah metode untuk mengajar murid-muridnya. Oh, Mungkin seperti itu, dan metode setiap guru kan beda-beda. Gitu. Jadi ya murid juga memaklumi, nggak sampai parah gitu. Terus beranjak lagi, langsung beranjak ke SMK saja ya mas. oke. Saya tuh SMK pernah coba berangkat pagi. Jujur aja saya itu dari SD, SMP, SMK itu murid teladan. Tapi ngejanya ya mas, beda ya. Telat kan? Ya. Iya sih, itulah banyak. Itu ada niatnya, soalnya saya telat itu saya lebih senang memanage waktu. Soalnya kalau pikiran saya itu kalau datang duluan, apalagi sampai setengah jam atau 40 menit sebelumnya, saya tuh bingung mau ngapain di kelas itu. Ya, di kelas juga nggak ngapa-ngapain juga Di gitu. kelas ya juga nggak ngapa-ngapain juga, mau piket bukan jadwalnya piket, malah capek nanti. Kecuali kalau ada PR, tahu sendiri lah anak SMK gimana. Iya. Nah, ada PR, kita berangkat duluan. Itulah kerja bakti diterapkan di sekolah. Nah, itu kerja bakti yang nyata untuk anak sekolah itu. Kerja bakti mengerjakan PR. Nah, si anak-anak yang rumahnya jauh-jauh ini berangkatnya itu jam 6, jam setengah 7 sampai sekolahan. Bingung mau ngapain? Tidur dia sampai masuk pelajaran, tidur lagi dia. Ya, mendingan kita yang telat. Iya. Cuma ya jangan dicontoh lah. Jangan tiap hari lah. Iya, jangan tiap hari lah. Tapi kalau ingin melatih tak jatuh ya nggak apa-apa lah. Soalnya itu lari-lari kalau sudah sampai sekolah. Gini, saya ingin menanyakan ini. Ini kan kita habis mengalami fase pandemi ya mas. Iya, pandemi. Ya syukur-syukur sekarang sudah mulai memudar, walaupun ada varian baru masuk ke. Itu sudah masuk apa belum sih mas? Omikron itu. Omikron itu setahu saya itu sudah masuk. Kalau menurut yang saya tahu itu sudah 40 orang. 40 orang. 46 pasnya. Itu apakah WNI atau WNA sih mas? Itu orang-orang Indonesia sih. Orang Indonesia. Keluar negeri. Keluar negeri, terus dia balik lagi bawa virus itu. Iya. Wah, ini. Ya, saya nggak tahu sih itu. Kenapa kok diperbolehkan keluar negeri itu saya juga nggak paham sih. Iya, seharusnya sih kalau dia keluar negeri, dia vaksin dulu. Ya vaksin sih sudah sih. Cuman kok diperbolehkan gitu loh, alasannya itu harus jelas gitu. Gitu ya. Terus gimana perkembangannya itu? Apakah udah ada yang sembuh? Perkembangannya saya nggak ngikutin mas. Perkembangannya. Yang jelas sih tidak seperti varian Delta kemarin ya. Varian Delta kemarin parah ya, varian Delta kemarin. Wah, varian Delta kemarin itu, aduh, gimana ya? sampai tanah kosong, yang tadinya kosong dibeli sama pemerintah kita, dijadikan pemakaman umum. Wah, baru kali ini tanah dibeli dijadikan makam, langsung diserbu. Iya itu sih. Beras itu rumah sakit juga waktu itu penuh sih. Kayak obral gede-gedean aja. Ya itulah, itu fase yang parah yang saya. Ya sekarang alhamdulillah sudah membaik ya. Walaupun ada yang. Dan semoga sih kalau Omikron ini memang sudah masuk ya tidak separah yang kemarin ya. Soalnya kita kan pribadi ya
mewakili semua sih, bukan pribadi ya, mengharapkan virus ini menghilang ya sih. Ya kalau harapannya sih menghilang, tapi kok kira-kira kok gimana ya, nggak mungkin sih menurut data itu. Biarlah itu, kita hanya cukup memahami saja, jangan terlalu mengurusi atau meluruskan virus itu, Ya. daripada kita nanti nggak ada panutan, terus gimana ya, kita membuat berita yang tidak ada asal-usulnya, Ya. nanti kita bisa terkena hoax, Oke. dicap hoax. Biarlah orang yang lebih paham yang lebih ngurusi paham itu. yang ngurus itu. Saya tadi menyinggung soal pandemi, gimana nih? Saya tadi kan cerita soal pengalaman saya kecil sekolah di TK begini, di SD begini, di SMP begini, di SMK begini. Bagaimana menurut Anda tentang pendidikan, situasi pendidikan di era pandemi kemarin, ya termasuk saat ini lah? Oh gini, kalau boleh jujur, pendidikan di era sekarang itu termasuknya sulit sih. Karena gini, di kita di Indonesia itu SOP-nya belum jelas bagaimana. Terus di sekolah-sekolahan itu ada yang muridnya di apa itu masukkan secara online, ada yang dimasukkan offline, tapi setengah-setengah. Jadi gini, setengah sore, setengah pagi, itu juga ada gitu. Terus ya mau gimana gitu loh, kita sebagai mahasiswa kan ya nggak bisa apa-apa juga kan, harus menaati dan ikuti kebijakan yang dari pemerintah ya. Pemerintah itu sih menurutku mas, kalau pendidikan. Efeknya itu gimana kalau menurut Anda? Wah kalau efeknya sih ada baiknya ada buruknya. Ada apa itu, kalau efek baiknya kita itu jadi melek terhadap teknologi gitu. Oh iya, ya benar itu, setuju saya. Jadi kan yang kalau saya kan notabene kan ya orang desa gitu lah ya. Iya. Di situ itu jarang sekali mas yang paham tentang teknologi, tentang Zoom meeting secara online, itu jarang sekali. Begitu pandemi nggak ada yang boleh keluar rumah, disitulah mas, teknologi itu menjadi sangat dibutuhkan gitu. Itu dari sisi baiknya. Kalau dari sisi buruknya ya orang kan di rumah terus gitu kan. Iya. Waktu itu kan nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana. Nah itu gimana ya, orang kalau di rumah terus kan lama-lama kan juga stres gitu mas. Jenuh ya mas? Iya, bangga stres kan. Ya itu sih mas kalau menurutku tentang plus minusnya pendidikan era pandemi. Berarti gini mas, kalau kita ambil poin plusnya aja ya mas ya, poin positifnya aja ya. Itu tadi kan orang desa bisa mengerti, bisa lebih mengerti tentang penggunaan internet dan sebagainya itu. Apakah sebelumnya memang banyak banget yang belum mengerti? Apakah memang sedikit ilmu tentang internet atau bagaimana? Sebenarnya internet itu sudah masuk ke desa-desa pelosok seperti desa saya. Cuman yang mengerti, yang paham itu cuman anak-anak milenial. Oh iya. Anak-anak muda saja. Kalau saya lihat-lihat itu orang tua itu jarang banget mas yang paham mas masalah HP ini. Bahkan bapak saya juga belajarnya ya sama saya gitu. Terus saya lihat orang-orang tua lainnya juga tanyanya ya sama aja, tanyanya sama anak-anaknya yang setiap hari megangnya HP gitu. Itu ya. Perlu nggak sih kalau orang tua pegang HP Android gitu menurut Anda? Kalau sekarang teknologi itu menurut saya nggak bisa lepas dari kehidupan. Menurut saya ya. Iya menurut sih. saya. Jadi gini, kalau dulu kan kalau apa-apa pengen ketemu teman atau gimana kan tinggal datang ke rumah, janjian jam berapa gitu kan. Kalau sekarang
kan bisa telepon ya kan, Iya, bisa Bisa telepon, bisa video call video lah, call, bisa atau lianan. kalau pengen ramean kita bisa Zoom. ya gitu Ya, kan itu positif sih sebenarnya kalau buat orang tua, apalagi kalau sudah sepuh gitu ya. Misalnya sepuh itu kalau sudah usia lanjut, kalau ada yang kangen sama cucu atau anaknya kan bisa ya kayak bisa video gitu call gitu. dipakai juga bisa. Cuman menurutku gini mas, rata-rata orang tua itu nggak mau mengikuti perkembangan zaman. Iya mas, Menurutku bener memang tuh. itu. Iya. Mungkin karena gimana ya? eh, Beliau menyadari kapasitas mereka cukup di situ. Iya. Mungkin yang cucunya, anak-anak atau anak-anaknya gitu masih diajari agar mereka nanti kalau apa-apa minta tolongnya kepada mereka. Mungkin seperti itu sih mungkin. Atau mungkin juga karena orang tua kan ya juga sibuk juga kan, Iya. sibuk ngurus keluarga, ngurus anak, ngurus ini itu Iya. pekerjaan. Dan pekerjaan sekarang kan juga untungnya kan tidak selalu berhubungan dengan internet. Iya. Untungnya itu. Kalau gitu, apakah pendidikan tersebut bisa efektif di kemudian hari? Ini Metode pendidikan seperti yang Anda jelaskan tadi. metode yang online mungkin Iya, atau yang online. offline? Yang online. Jawabannya itu tergantung ya mas. Kalau di kota-kota besar itu kan internet udah luas. Nah itu bagi yang punya HP, yang punya laptop, yang punya komputer itu kan ya bisa mengaksesnya dengan mudah gitu loh. Itu kalau yang ada di kota-kota besar seperti Jakarta, Jogja, terus mana itulah. Terus kalau orang-orang yang di pelosok, yang di pedesaan yang belum terjangkau internet, ya itu nasibnya gimana gitu. Oh iya juga sih. Itu kan Kasian juga ya. ya susah Nyari juga, ya. sinyal harus bikin rumah pohon gitu ya. Terus ada yang di berita itu sampai manjat-manjat pohon, Dah, naik-naik gunung. percuma itu sih. Ya, Dengan itu. Ya gimana lagi situasinya ya kayak gini. nah, Nah, ya itu kalau sih. seperti itu, menurut Anda, saya kan tidak terlalu mengikuti ya Ya, apa itu perkembangan bagaimana tentang pendidikan, ya itu termasuk kesalahan dari saya sih, kurangnya mengikuti suatu perkembangan apalagi soal pendidikan di negara kita ini. Oke, apakah ada kelanjutan dari yang tadi, yang penjelasan Mas Ferry tadi? Oke, untuk orang-orang yang penonton yang melihat ini, ya stay safe lah ya. Terus belajar, terus semangat dan ya semoga beruntung aja sih. Semoga beruntung ya. Nambahin sih, nggak ada usaha yang mengkhianati hasil. Oke. Jadi kalau semoga beruntung itu balik lagi ke kita. Apakah kita sudah doa, sudah bekerja keras? Kalau kita sudah lakuin itu, jangan putus menyerah. Iya. Bukan jangan putus menyerah, jangan putus asa. Jadi kita harus semangat Iya, terus. iya. Walaupun ada ujian-ujian ya terima aja. Jalani gitu, yang kuat, jangan sampai putus asa. Bukan begitu? Ya, setuju sih saya. Setuju sih. Oke, mungkin itu saja ya. Ya sudah. Sudah, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih sudah menonton kami dan menyimak kami. Jika ada salah kata atau salah perilaku, mohon dimaafkan. Dan kami adalah sekedar hamba Tuhan yang bersering. Dan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum.